Halo semuanya, selamat datang di video tutorial pembuatan game Tetris sederhana menggunakan C++. Nah, di video ini kita akan membahas sebuah game terminal klasik namun ikonik, yaitu Tetris. Sudah tidak asing bukan? Nah, tidak hanya membuat, kita juga akan memahami alur programnya, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana kita bisa menambahkan fitur seperti statistik permainan. Yuk, langsung saja kita mulai. Nah, pertama tentunya kita akan memasukkan semua library yang akan kita perlukan di game ini. Nah, library yang akan diperlukan yaitu adalah include IOStream, yaitu untuk kita bisa menampilkan output ke layar. Lalu include vector, yaitu untuk menyimpan grid dan bentuk tetromino. Dan selanjutnya adalah cstdlib, yaitu untuk fungsi random. Lalu ctime untuk seeding random menggunakan waktu. Selanjutnya adalah thread, yaitu untuk memberikan delay. Selanjutnya adalah chrono untuk menghitung waktu berjalan, dan selanjutnya conio.h untuk menangkap input keyboard tanpa enter, dan yang terakhir adalah fstream untuk membaca dan menulis file statistik permainan. Selanjutnya kita tentu saja akan menentukan lebar dan tinggi dari papan permainan yang akan digunakan oleh class board. Nah, pada variabel shape nanti akan berisi bentuk-bentuk tetromino dalam bentuk array 2D, yaitu di sana akan ada nilai 1 yang menandakan bagian dari blok, sedangkan 0 adalah bagian kosong. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelas Score Manager. Nah, kelas Score Manager ini adalah kelas statis yang digunakan untuk mencatat dan menyimpan statistik permainan. Kelas ini itu akan menyimpan skor, jumlah garis yang dihapus, lalu waktu bermain, dan skor tertinggi. Nah, fitur utama dari kelas ini yaitu add score dan add lines clear, yang dia untuk menambahkan nilai ke statistik. Lalu selanjutnya adalah save to file dan load from file, yang dia ini menyimpan dan memuat statistik dari file. Dan yang terakhir adalah display stats, yaitu menampilkan hasil akhir permainan ke layar.
Nah, selanjutnya kita akan membentuk bagian tetromino. Di sini akan ada kelas tetromino, di mana setiap balok, kan kita tahu setiap balok di Tetris disebut tetromino. Nah, kelas tetromino ini dia akan menyimpan bentuk balok saat ini, posisi X dan Y-nya di papan, dan memiliki fungsi rotate untuk memutar balok searah jarum jam. Nah, selanjutnya yang akan kita buat adalah board atau papan dari permainan itu sendiri. Nah, di class board ini, board itu akan menyimpan grid permainan berupa vektor integer. Nah, kelas ini juga bertanggung jawab untuk mengecek tabrakan, yaitu is collision. Selanjutnya menyatukan tetromino dengan papan atau merge. Yang ketiga adalah menghapus baris penuh, yaitu clear lines. Yang keempat menampilkan grid ke terminal dengan render, dan yang terakhir mengecek kondisi game over dengan is game over. Nah, rendering ini dilakukan dengan mencetak border dan isi papan, di mana nanti akan ada simbol pagar adalah bagian dari balok atau papan, dan space adalah bagian kosong.
Oke, selanjutnya akan ada kelas game dan Tetris game. Nah, di kelas game itu adalah kelas abstrak yang dia ini mendefinisikan interface start yang nantinya akan diimplementasikan oleh kelas Tetris game. Dan selanjutnya pada kelas Tetris game itu adalah dia untuk mengatur seluruh jalannya permainan. Nah, di dalam start kita akan melakukan loop permainan sampai terjadi game over. Nah, langkah-langkah dari kelas status game ini adalah pertama, game dimulai dengan waktu dicatat. Yang kedua adalah selama game belum selesai, maka sistem akan menampilkan papan dengan tetromino saat ini, lalu menunggu input pengguna selama 500 milisecond, di mana waktu turun otomatis dari tetromino. Yang ketiga adalah jika ada input, maka sistem akan mengecek apakah pergerakan yang diinputkan oleh user itu valid, dan setelah itu sistem akan coba turunkan satu balok satu langkah, dan jika tidak bisa turun lagi maka balok-balok akan digabungkan dengan papan permainan, dan sistem akan cek apakah ada garis yang penuh yang bisa dihapus. Yang selanjutnya adalah jika tidak ada spawn balok baru karena ada blok di atas, maka game akan selesai. Nah, yang terakhir adalah sistem akan menghitung waktu permainan, lalu menampilkan skor dan menyimpan statistik. Oke, yang terakhir adalah kita akan membentuk sebuah fungsi main. Nah, fungsi main di sini akan menjadi sangat sederhana, di mana kita set random generator dan juga load statistik sebelumnya, lalu memulai game.
Dan seperti itulah keseluruhan alur dari pembuatan game Tetris sederhana ini. Nah, walaupun berbasis terminal, bisa dibilang fitur-fiturnya ini cukup lengkap karena ada rotasi balok, deteksi tabrakan, penghapusan baris, lalu munculkan skor, dan menyimpan statistik. Nah, sebenarnya dari game ini sendiri itu bisa dikembangkan lebih jauh lagi, misalnya dengan menambahkan tampilan warna, dengan library tambahan tentunya, lalu menambah level, atau kita bahkan bisa menambahkan AI untuk memainkannya secara otomatis. Dan sekian dari video ini. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk merunning game ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tetromino ini masing-masing akan muncul dan dia akan otomatis ke bawah dalam waktu beberapa kurang dari 1 detik. Nah, di sini akan muncul mengenai score dan juga penjelasan dari bagaimana game ini akan dimainkan dan juga high score itu akan dicatat. Nah, di sini game akan menurunkan tetromino tersebut hingga bisa menempelkan balok satu sama lain, dan seperti ini. Nah, seperti ini. Dan apabila ketika game sudah berakhir, maka akan ada tampilan ringkasan dari game. Nah, di sana akan ada skor dari pemain, lalu berapa lama game ini dimainkan, dan juga di bawahnya akan ada mengenai ringkasan sudah berapa kali game ini dimainkan, dan juga berapa total waktu game ini dimainkan, dan juga tentunya akan dicatat high score dari permainan selanjutnya. Terima kasih, sekian dari video ini. Bye bye.